Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Malang kembali menyapa Anda bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, bagi warga prasejahtera banyak sekali kebutuhan yang perlu dipenuhi namun tidak ada jalan. Seperti misalnya berobat namun tidak ada biaya, lalu juga kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa terpenuhi, dan berbagai pertolongan yang harus dilakukan tapi tidak tahu harus kemana, seperti itu. Nah disinilah peran sukarelawan untuk membantu sesama, seperti itu. Nah di sini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan mendengarkan cerita inspiratif langsung dari salah satu sukarelawan perempuan. Di sini sudah hadir bersama kita, bersama-sama ada Ibu Yuning Kartikasari. Ya. Bikin betul ya, Ibu Yuning Kartikasari. Di sini bisa dipanggil Bu Yuyun ya biasanya. Siap. Ya, Bu Yuyun. Nah, Bu Yuyun ini sudah 20 tahun menjadi sukarelawan. Beliau ini juga sukarelawan dan juga sebagai nenek, ibu, dan juga ini ya, sukarelawan selama 20 tahun seperti itu. Lalu ini ya Bu Yuyun, kita sudah sama-sama tahu ya 20 tahun terjun di lapangan, begitu ya. Ya. Apa saja sih Bu 20 tahun ini ya? Kalau dilihat kan 20 tahun ini juga sudah cukup lama. Sudah mulai Bu Yuyun masih muda sampai sekarang seperti itu ya. 20 tahun ini Bu Yuyun sudah konsisten menjadi sukarelawan, turun langsung di lapangan. Apa yang membuat Bu Yuyun untuk terus konsisten dan juga tetap di jalan menjadi sukarelawan ini? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuning Kartikasari atau biasa yang dipanggil Yuyun. Saya sebagai sukarelawan juga sebagai ketua Yayasan Anak Bangsa yang sudah hampir 22 tahun bergerak di bidang sosial, dan alhamdulillah kita istiqomah ya untuk menjalani kegiatan sosial ini, karena memang kita ini sebagai sukarelawan yang hadir dari panggilan hati, dari keikhlasan yang itu yang ada dasarnya. Karena mungkin ini karena didikan orang tua kita ya Mbak ya, yang mengajarkan anak-anaknya bagaimana sebagai manusia itu saling membutuhkan, saling menolong gitu, yang membekas di diri saya dan saudara-saudara saya. Karena kita ini sebagai sukarelawan ini memang dari muda kita ini diajari sama orang tua kita Mbak ya, untuk peduli lingkungan, peduli sesama. Itu yang membuat motivasi kita sampai sekarang. Karena di dunia relawan itu memang bukan Mbak ya, bukan dari paksaan, tapi dari panggilan hati, dari keikhlasan yang itu yang mungkin membuat kita sampai saat ini bisa bergerak untuk bantu sesama. Karena motivasi ini yang membuat kita tetap bertahan. Kenapa Mbak? Karena ingat pesan orang tua kita juga. Sebelum kamu membantu orang lain, coba membantu diri kita, cobalah bantu orang lain. Di situ mungkin dari situ kamu nanti bisa merasakan apa yang bisa ada di diri kalian nantinya, ini bisa membantu sesama itu Mbak. Oke, berarti itu motivasinya ya, memang dari panggilan hati dan juga diajarkan oleh orang tua dari Bu Yuni sendiri ya, bahwa sebelum membantu diri kita sendiri, kita juga bisa loh menolong sesama, seperti itu. Itulah yang membuat 22 tahun, hebat sekali ya Ibu Yuning ini, sudah 22 tahun konsisten bergerak di bidang sukarelawan, seperti yang menjadi sukarelawan dan terjun langsung ke lapangan membantu sesama. Nah Ibu Yuyun pastikan selama 22 tahun ini pasti banyak sekali yang ditemui begitu ya, banyak sekali orang yang ditolong. Nah, mungkin ada satu cerita Bu Yuyun, cerita tentang menolong sesama. Ibu Yuyun pastikan menolong banyak orang. Nah, satu cerita tentang menolong sesama yang paling membekas di hati Ibu Yuyun bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian. Mungkin kalau kita terjun di dunia sukarelawan ini Mbak, memang banyak duka atau sukanya Mbak ya. Memang ini yang membekas di diri kita juga ini terasa sampai sekarang ini kalau sudah membantu sesama, dan itu membuat proses kita, membuat yang kita bantu ini sukses untuk Pak, untuk melakukan ini kemanusiaan kita ini terasa bahagia walaupun di dunia sukarelawan
ini tidak ada apa yang harus kita kejar finansial apa, tapi bagaimana kita ini bisa bantu sesama. Itu yang membekas diri kita ini, ada perjalanan yang mungkin menjadi apa gambaran sampai saat ini. Kita bantu seorang lansia Mbak ya. Lansia itu dengan kondisinya sudah ditelantarkan, hidup sendiri. Terus akhirnya kita ditelepon beberapa orang untuk bisa membantu ini. Saya berpikiran, kenapa kita harus menelantarkan orang tua dengan segitu, dengan anak-anaknya yang mungkin apa ya Mbak ya, anak-anaknya kok segitu teganya menelantarkan orang tuanya. Akhirnya kita berempati untuk membantu lansia ini. Akhirnya kita assessment sebelum apa-apa ini, kita assessment dulu Mbak, kejadiannya bagaimana, karena kita nggak takutnya nanti Mbak di belakang hari ada yang nggak terima gini-gini, itu harus kita lakukan. Dan itu memang benar-benar real terjadi. Akhirnya kita koordinasi sama pihak setempat yang berwenang juga, karena kita harus permisi nyun sewu, karena kita nggak mau nanti sutru sebagai orang yang mau membantu tapi nanti imbasnya ke kita nanti di belakang hari. Akhirnya kita assessment kayak gini-gini, dan itu sempat nangis juga kita melihat kondisi masuk rumahnya dengan kondisi segitu sendirian, dengan kondisi rumah yang berantakan, dengan gini makan dengan apa ya, kertas pangsit itu Mbak, makan dengan kondisi seperti itu. Terus akhirnya kita koordinasi sama teman-teman relawan juga, ayo bagaimana, akhirnya sebagian kita bersihkan rumahnya sebelum kita evakuasi. Memang kita mandikan dulu Mbak, sebelum itu kita mandikan karena dengan kondisi lansia yang apa ya, yang kita lihat itu ada bekas kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan, itu sudah kewajiban kita membersihkan. Sebelum kita evakuasi kita bersihkan, akhirnya kita mandikan, kita rawat sampai bersih. Untuk 1-2 hari kita langsung kita evakuasi ke salah satu panti lansia terlantar ya, salah satunya Mbak di Wajak sana, dan kita titipkan di sana. Di situ saya merasa, saya gini Mbak ke anak-anak saya, nantinya apa yang saya lakukan, yang kita bantu sama seperti lansia seperti ini, kita nggak bisa berpikir sekarang nantinya saya itu harus bagaimana di apa Mbak ya, tapi kita tetap aja berpikir positif. Saya bilangkan anak saya, jangan seperti ini, apapun kondisi orang tuamu, tetaplah jadikan orang tuamu ya sebagai sesuatu yang berharga. Karena kalau nggak ada orang tua, kamu nggak bisa lahir. Yang disitulah kita akhirnya Mbak diterima, sampai akhirnya berapa bulan kita titipkan di sana, meninggal orang tuanya. Di situ sampai kita ambil jenazahnya, kita pulangkan ke tempat asalnya di salah satu di Kota Malang ini. Dengan di situ saya membekas di hati saya dan teman-teman. Semoga ini sebagai pembelajaran. Apapun yang terjadi pada orang tua kita, tetaplah orang tua ini orang tua yang harus kita hormati. Kita apa ya, kita jadikan orang tua ini orang tua yang berharga di mata kita, itu Mbak. Ya, walaupun orang tua sudah lansia, Ya, sudah tetap harus kita bantu seperti itu ya Bu Yuyun ya. Cerita tentang lansia yang paling membekas, sedih dan haru dari seorang sukarelawan tadi, dari Bu Yuyun sendiri, ternyata juga memberikan kebahagiaan juga ya pada diri kita sendiri jika kita sudah berhasil menolong. Seperti tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Yuyun bahwa banyak sekali suka dan dukanya juga ya. Nah, untuk kendalanya sendiri bisa diceritakan singkat aja Bu Yuyun terkait dengan kendala selama terjun ke lapangan menjadi sukarelawan. Bagaimana Bu Yuyun? Mungkin kendala-kendala ini banyak Mbak ya yang dihadapi kita. Terutama ini dari pemerintah yang harus kolaborasinya bagaimana harus kita lakukan. Dengan kadang yang kita bantu ini tidak punya data identitas atau sesuatu yang harus dibuat jaminan seandainya dia itu harus masuk rumah sakit atau kemana. Itu juga sebagai kendala kita. Jadi kita harus berpikir bagaimana agar orang ini terfasilitasi untuk mendapatkan jaminan kesehatan seandainya dia sakit Mbak ya. Sakit kita bawa ke rumah sakit kan harus ada sesuatu yang harus kita pegang. Tapi akhirnya kita
mempelajari apa-apa yang terjadi di lapangan ini harus begini. Akhirnya satu persatu kendala yang selama ini menjadi kesulitan sukarelawan bisa teratasi. Artinya kolaborasi kita dengan pemerintah ini harus kita lakukan karena Mbak ya, dari rumah sakit juga harus kita tembusi agar orang-orang yang membutuhkan fasilitas kesehatan kalau sakit ini bisa terfasilitasi. Sedangkan untuk anak-anak yang putus sekolah Mbak di dunia pendidikan ya, memang dampingan kita banyak anak-anak yang putus sekolah, tapi kita upayakan bahwa anak ini harus tetap sekolah walaupun dia kerja, itu harus kita motivasi agar mereka ini tetap menjadi tetap punya masa depan, agar mereka juga apa yang dicita-citakan berhasil gitu Mbak. Oke, berarti memang kendalanya juga kita juga harus turut merasakan begitu ya apa yang dirasakan oleh teman-teman kalian yang kita bantu. Memang butuh empati yang tinggi begitu ya Bu Yuyun untuk menjadi sukarelawan ini. Nah, banyak sekali pembelajaran di lapangan yang didapat oleh Ibu Yuyun sendiri selama 20 tahun, sekitar 22 tahun ya dalam menjadi sukarelawan ini. Nah, Ibu Yuyun ini juga dalam suatu yayasan ya, berarti Yayasan Anak Bangsa. Nah, setelah ini kita akan diskusi dan juga bercerita lebih lanjut lagi terkait dengan yayasan dari Ibu Yuyun sendiri ini. Bagaimana Yayasan Anak Bangsa ini bergerak dan sukarelawannya bagaimana dalam membantu sesama di Kota Malang. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Malang.